Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau cerita sedikit. Jadi kemarin itu ada beberapa maba adik tingkat angkatan 2020 yang chat aku, entah itu via sister Universitas Jember maupun via WA, via sosmed lainnya, untuk meminta izin atau menyampaikan bahwa mereka itu tuh ingin wawancara kepada kakak tingkat, sebagaimana itu merupakan tugas P2 maba fakultas apa jurusan gitu aku lupa. Nah, aku udah ngerangkum sedikit tentang hasil wawancara kami waktu itu. Jadi perkenalkan, nama aku Romi Indayati, biasa dipanggil Indah. Aku kuliah jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Jember. Dan saat ini aku semester, kasih tahu nggak ya? Intinya semester akhir skripsian, udah sempro, belum sama sidang. Nah, pertanyaan pertama yang adik tingkat tanyakan, nama Kak Indah siapa? Nama kakak siapa? Romi Indayati. Udah aku jawab tadi ya, nama aku Romi Indayati, dipanggil Indah. Terus ditanya apa lagi ya? Kakak asli mana? Aku asli Balong, Jawa Timur. Balong, Jember, Jawa Timur. Desa Kecamatan Balong, Kabupaten Jember, Jawa Timur gitu ya. Terus ditanya apa lagi ya? Alasan memilih fisika. Nah, aku mau cerita ini udah aku rangkum. Jadi kenapa aku kuliah di jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Jember. Jadi dulunya itu aku daftar SNMPTN di salah satu universitas di Malang. Nah, di sana itu aku udah nentuin pilihan satu, ini, 2, 3, ini. Dan ternyata aku nggak lolos. Sedih banget, sampai nangis bahkan. Soalnya apa? Lihat teman-temanku kok bisa lolos padahal mereka tuh bukan mahasiswa yang wow juga. Ternyata ya mungkin faktor keberuntungan juga sih. Terus di salah satu jurusan tit gitu. Nah, akhirnya aku nyoba SBMPTN nih. Nyoba SBMPTN, aku milih jurusan yang sama ketika aku daftar di salah satu universitas di Malang itu. Milih jurusan yang sama, tapi aku nggak ambil kampus itu. Aku ambil di Jember. Soalnya apa? Aku kan dari dulu itu nggak pernah jauh dari rumah, nggak pernah ninggalin rumah. Jadi anak rumah dari SD, SMP, SMA itu ya aku di rumah. Sekolahku ya di deket-deket rumah gitu. Terus ketika aku bilang aku mau kuliah di Malang, ternyata ibuku ngelarang. Ibuku ngelarang itu karena apa? Karena dia tuh nggak tega. Aku tuh masih dianggap anak-anak gitu. Ya udah, jadi aku SBMPTN daftar ambil di Jember juga, di kotaku sendiri. Pilihan 1 sama 2 aku ambil jurusan yang sama ketika aku ambil di kampus yang di Malang. Pilihan ketiga ini aku ambil Fisika Fakultas MIPA Universitas Jember. Nah, ternyata aku masuknya tuh di sini, di Fakultas MIPA Universitas Jember gitu. Terus pernah sama adiknya kemarin juga ditanyain gini kan, berarti kan anak kebuang ya kebuang sih, misalnya pilihan 3 kan kebuang juga. Sebenarnya pilihan ketiga tuh aku kenapa ambil fisika, itu aku asal klik aja, terus kayaknya di sini peluang masuknya gede, ya udah aku ambil aja. Soalnya pikiranku saat itu yang penting aku bisa kuliah gitu. Karena apa, di daerah rumahku tuh jarang ada yang lulus SMA bisa kuliah gitu, jadi aku ambil itu. Ternyata maksudnya juga di situ. Ya udah sih, nggak apa-apa, jalani aja gitu. Dulu sempat kepikiran juga sih pengen pindah jurusan gitu. Oh ya, jadi gini, di waktu SMA itu aku nggak ngerti jurusan kuliah itu ada apa aja. Terus nggak ngerti karena emang aku ketinggalan info banget. HP Android aja aku juga baru punya itu lulus SMA ya HP Android lulus SMA. Terus aku juga nggak pernah kayak ikut les privat gitu.
kayak les privat, les di lembaga gitu. Kalau anak-anak kan ada yang les di lembaga gitu, jadi kayak nentuin bakat dan minatnya, oh ambil jurusan ini gitu. Ya aku nggak tahu banyak jurusan kuliah tuh ada apa aja gitu. Jadi pas udah tahun kedua itu sempat ada pikiran pengen pindah jurusan gitu, soalnya pandanganku tentang jurusan ini tuh gimana ya, belum terlalu spesifik gitu. Fisika murni ya, misalnya mau jadi guru udah ada FKIP fisika, mau ke misalnya ke area teknik-teknik kan, di fisika tuh ada yang mempelajari geofisika, mungkin hampir sama kayak teknik sipil mungkin ya, agak-agak mirip ya. Udah ada perusahaan lebih milih teknik sipil. Terus teknik fisika sendiri kan juga ada sendiri jurusan teknik fisika. Terus elektronika udah ada teknik elektro gitu. Apalagi di awal-awal kuliah tuh tugas tuh banyak banget, apalagi ospek juga, tugas ospek itu numpuk gitu. Jadi aku mikir, nanti kalau aku udah lulus aku mau kemana kalau udah lulus ya, karena jurusanku tuh belum terlalu spesifik gitu. Kalau misalnya apa ya, perusahaan tuh lebih milih yang sesuai, aku mikirnya saat itu perusahaan lebih milih yang lebih spesifik ya, kayak teknik-teknikan, terus kayak guru yang langsung ambil dari FKIP-nya juga gitu kan. Terus apa lagi ya, nah tapi aku juga ya aku lihat gitu, soalnya aku ngerangkum sih di laptop. Terus pas udah tahun kedua mau ambil SBMPTN lagi tuh aku mikir-mikir lagi, emang kalau aku ambil di jurusan lain bakalan diterima, emang kalau aku di jurusan lain gak banyak tugas kayak gini, emang kalau aku di jurusan lain apakah kedepannya bisa langsung dapat kerja juga, bisa langsung sukses juga, emang di jurusan lain itu ya intinya masa. Terus aku mikir ya udahlah, aku gak jadi ikut SBMPTN lagi, akhirnya aku nikmati, aku ambil jurusan ini. Dan aku berpikir apa ya, aku tuh bersyukur diterima di jurusan ini pun harusnya aku bersyukur. Karena apa, di luar sana banyak banget yang nggak bisa kuliah, entah itu karena kendala ekonomi, kendala biaya, atau juga karena apalagi ya, mungkin udah nyoba sana sini tuh juga ada yang nggak diterima, udah les sana sini bayar gede, ternyata juga udah ikut tes minat bakat gitu-gitu dan ternyata nggak diterima. Jadi ya dari sini ya kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, dengan apa yang kita terima sekarang gitu. Toh sekarang itu juga banyak kok lowongan pekerjaan yang ambil dari S1 semua jurusan gitu. Jadi yang penting selama kita jadi mahasiswa itu kita bisa cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kalau misalnya kita udah punya kemampuan gitu ya, kita udah punya skill-skill tertentu, entah soft skill atau hard skill itu, perusahaan pasti bakalan mencari kita gitu. Misal ketika kita jadi mahasiswa itu kita menekuni sesuatu tentang komputer, hobi kita di komputer, meskipun kita jurusan fisika kita belajar komputer, terus ikut lomba tentang komputer gitu, apa ya, intinya ketika kalian jadi mahasiswa baru, kalian tuh harus banyak-banyak pengalaman, entah itu pengalaman organisasi, kalian harus bermanfaat kepada masyarakat juga. Terus jangan lupa juga akademisnya kalian juga, asal skill kalian, perbanyak jaringan. Yang namanya jaringan maksudnya gini, misal kalau kalian tuh ikut organisasi di situ kegiatan-kegiatannya tuh bisa mempertemukan kita dengan orang-orang baru. Dari sana, pernah dengar gak sih, kalau kita semakin banyak kenal orang maka rezeki gak akan kemana gitu. Jadi banyak banget manfaat kalau kita misalnya ikut organisasi gitu. Tapi aku juga gak ya gitu dah. Dan gini, aku mau cerita juga, kapan hari itu aku pernah ketemu dengan salah satu pegawai di BUMN yang ada di kotaku. Pas itu aku lagi makan, tiba-tiba ada seorang cowok datang, dia minta kenalan.
Oke, lanjut ya. Oke, barusan jadi baterai aku tuh lowbat, belum aku charger, dan tiba-tiba mati gitu aja. Tadi nyampe mana dah? Sampai sini. Jadi kapan hari itu pas aku lagi makan di Pujasera dekat kampus aku, tiba-tiba ada cowok datang, nyamperin aku minta kenalan. Dari tampilannya sih dia orang baik kok, akhirnya. Terus tiba-tiba dia tanya-tanya, terus dia cerita, ternyata dia dari jurusan teknologi pertanian, kuliah di Unpad, Universitas Padang, Universitas Andalas deh ya. Dia kuliah di Universitas Andalas Teknik Pertanian. Dia tuh udah kerja, banyak pengalaman kerjanya dan komunikasinya bagus. Nah, aku dikasih tahu juga tuh bahwa berada di jurusan apapun kamu itu harus tetap bersyukur, harus tetap dijalani, karena banyak perusahaan yang memberi persyaratan S1 semua jurusan gitu. Bahkan dia sendiri tuh dari jurusan teknik pertanian, kerjanya di BUMN yang tidak berhubungan dengan jurusannya. Nah, dari sini tuh aku berpikir apa dah, aku lupa mau ngomong apa. Nah, sebenarnya dari fisika juga kita bisa loh ngelamar ke beberapa perusahaan seperti BMKG. Karena apa? Di fisika kita belajar tentang geofisika. Dan beberapa mata kuliah pilihan lainnya yang berhubungan dengan BMKG. Kita juga bisa, ada juga di fisika itu organisasi namanya HMGI, Himpunan Mahasiswa Geofisika Indonesia. Dari sini tuh buat adik-adik maba kalau misalnya tertarik, ikutin aja. Karena apa? Di sana tuh kalian bakalan dapet pengalaman, kalian akan berkumpul dengan mahasiswa geofisika se-Indonesia. Nah, dari situ juga kita bisa jaringan, kita bisa dapat info. Mungkin kalau kita udah lulus mau kerja di mana bisa tanya ke teman-temannya juga. Nah, kalau kamu kayak gini tuh pengalamannya pasti dapat banyak pengetahuan juga, jaringan yang luas untuk dijadikan ke depannya nanti akan yang gimana. Atau bisa juga loh kalian misal dari saat kuliah, kalau di fisika kan ada mata kuliah elektronika, kalian ahli dalam bidang elektronika, kalian kan juga bisa ngambil di kayak PLTU gitu. Oke, perusahaan mungkin akan ambil ke mereka yang teknik elektronika, perusahaan akan lebih condong melihat mereka yang dari teknik geofisika. Tapi ketika kalian punya ahli, ketika kalian punya skill di bidang tersebut, ya udah coba aja, kenapa tidak? Karena yang ketika bekerja itu jurusan itu ya hanya sebagai persyaratan aja, sama halnya seperti jasa. Tapi ketika kalian punya kemampuan, pasti perusahaan bakalan nyari kalian, pasti perusahaan nerima kalian gitu. Atau juga katanya sih dari fisika bisa ke LAPAN, ke Batan, ke LIPI gitu, banyak kok sebenarnya. Terus asal aja soft skill kalian gitu, mumpung masih maba juga kan gitu. Kalau kita udah punya kemampuan, pasti pekerjaan tersebut akan datang dengan sendirinya gitu. Terus adik-adiknya kemarin tanya apa lagi ya, pesan buat adik-adiknya ini apa ini, pesan buat adik-adiknya, tetap jaga aja kekompakan kalian seangkatan. Mungkin susah buat kalian karena kalian tuh dari awal masuk udah kuliah. Oke, next ya. Tadi itu yang awal baterai habis, yang kedua memori penuh. Apa tadi adiknya itu tanya pesan buat para maba. Pesan aku sih tetap jaga kekompakan, banyak-banyak pengalaman selama kuliah. Kadang ada juga mahasiswa yang nggak mau ikut organisasi sih, alasannya katanya pengen fokus ke akademik, nggak mau ganggu kuliahnya gitu. Padahal dengan ikut organisasi kalian pasti punya, dengan kalian ikut organisasi banyak banget manfaat yang kalian dapat dari sana. Misal kalian nggak bisa materi tentang teori kuliah, kalian bisa tanya ke kating kalian yang salah satu organisasi dengan kalian. Misal organisasinya itu tingkat gitu ya, tingkat jurusan atau tingkat fakultas gitu. Terus apa lagi,
sendiri sebenarnya kan orangnya susah bergaul, pendiam, pemalu. Nah makanya aku tuh dulu SMA juga ikut OSIS, terus kuliah ini ikut BEM fakultas gitu, pernah juga ikut karate. Apa ya, sebenarnya tujuanku sih nyari temen, enggak ya, sebenarnya cari pengalaman, nyari ilmu, cari pengetahuan, nyari wawasan, biar tahu kalau apa ya, ketika kalian ikut organisasi kalian akan punya pengalaman bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Karena apa, di organisasi itu nggak cuma masalah berhubungan dengan broker, kalian juga akan berhubungan dengan manusia. Nah setiap ada manusia dan manusia, di situ ada masalah. Manusia dengan dirinya sendiri aja ada masalah. Makanya kalau kalian ikut organisasi gitu kan, kalian bisa terstruktur untuk menyelesaikan masalah gitu. Di organisasi juga kita akan bertemu dengan orang baru, entah itu dosen, mahasiswa lain, jurusan lain, fakultas lain, bahkan kita bisa bertemu dengan mahasiswa dari kampus lain. Nah dari situ kalian bisa cari jodoh. Enggak, bercanda. Bisa cari ya jaringan yang luas gitu. Cari jodoh bisa sih, kayak aku di semester bercanda. Ya intinya carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, entah itu pengalaman organisasi, jadilah mahasiswa yang bermanfaat untuk masyarakat. Atau bisa juga kalian ikut lomba-lomba gitu, entah lomba PKM, LKTI, OTMIPA, atau lomba-lomba lainnya gitu. Terus asah skill kalian gitu. Apalagi, dan usahakan dari zaman maba-maba gini baca-baca skripsi ya, biar kalau udah jadi mahasiswa akhir kalian tuh udah punya pandangan mau ambil skripsi tentang apa, konsentrasi tentang apa. Dan dengan kalian ikut organisasi, kalian kan juga bisa itu apa namanya, belajar berkomunikasi dengan dosen sih. Gak ikut juga bisa sih. Deketin dosen, cari tahu dosen mana yang enak yang enggak gitu, untuk dijadikan apa, dijadikan pembimbing skripsi kita nantinya, biar nanti kalau udah semester 7 itu kalian punya gambaran mau ambil skripsi apa, dosennya siapa gitu. Kalau aku sendiri yang bikin lama sih aku sendiri, apalagi corona kemarin. Udah doain aku cepet lulus. Kesanku di fisika itu dosennya tua-tua yang dipelajari rumus terus, wika. Tapi fisika itu asik kok, asik buat siapa nggak tahu ya. Kalau kita seneng kan biasanya asik ya nggak sih. Kadang kalau udah jadi mahasiswa akhir ini suka kangen gitu loh dengan rutinitas yang dulu pernah ada gitu. Sekarang udah nggak ada lagi, hanya jadi kenangan. Pesan buat maba, aku dulu pas jadi maba itu sering banget yang namanya homesick, kangen rumah gitu. Tapi ketika kalian mau nyerah, ketika kalian kangen rumah gitu, kalian ingat tujuan awal, ingat motivasi awal, motivasi utama kalian kuliah, kalian merantau gitu. Itu apa gitu, biar menambah semangat kalian. Nah tadi aku udah bilang gak sih pesan buat adik-adik yang sekarang kan corona gitu, dari awal ospek itu udah online, terus habis itu kuliah online, gak ketemu temen. Semangat ya, tetap semangat. Nanti apa tuh? Kayak kalau misal pas liburan kuliah gitu, sering-sering aja keluar satu angkatan gitu, biar semakin kompak gitu. UKM yang aku ikutin, aku dulu tuh semester berapa ya, 2 apa 3 gitu pernah ikut UKM, salah satu UKM olahraga gitu. Kenapa? Nanti video ini dilihat sama salah satu dari mereka. Jadi dulu tuh aku pernah kayak ngefan gitu sama kakak tingkat, karena dia ikut UKM itu, ya udah aku ikut. Nah aku juga pengen juga sih ikut UKM UKM estetik, UKM kesenian gitu, tapi aku ngerasa nggak punya bakat di sana, jadi nggak daftar. Padahal kan dengan kita ikut UKM, kita sering latihan, kita bakalan menemukan bakat tersebut gitu. Karena apa, aku pengen ikut UKM itu, UKM kesenian tuh kayaknya itu tuh apa ya, kompak banget gitu.
kayaknya seru gitu. UKM ku UKM olahraga juga seru sih, seru, tapi karena mungkin aku ikut bukan karena diriku sendiri, aku lama-lama berhenti gitu. Enggak, tetap asik kok UKM ku, just mantap. Nah yang paling seru lagi, UKM yang aku sayangi, meskipun aku juga kadang suka hilang, bukan UKM deh, organisasi yang aku sayangi, aku cintai, BEM Fakultas MIPA Universitas Jember periode 2017, 18, dan 19, meskipun aku hanya 2 periode, tapi periode 2017 yang dipimpin oleh, lupa aku, di sana aku punya pengalaman baru, di sana aku merasa dihargai meskipun aku nggak bisa apa-apa. Kalian juga cari pengalaman itu loh, jadi asisten praktikum. Manfaatnya ya bisa dekat sama dosen, bisa dekat sama adik tingkat. Buat yang cowok mungkin mau cari cem-ceman, juga biasanya kan kalau kita udah belajar biasanya kita lupa gitu kan. Kalau kita jadi asprak otomatis kan kita membaca kembali materi semester sebelumnya yang sekarang lagi dipelajari adik tingkat, jadi kan nambah ilmu juga, celing gitu. Cara mengatur waktu cari di YouTube aja ya, capek aku ngomong. Kalau aku sih dulu kayak buat tempelan di tembok kosan gitu, besok mau ngapain, meskipun kadang ada beberapa kegiatan yang tertunda juga. Kalau aku sih lebih suka kayak ngerjain laporan itu tengah malam gitu. Panjang ini ceritanya kalau aku cerita di kos-kosan. Aku punya teman ini dan mereka selalu ngingetin aku gini, panjang. Udah ya, udah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mantap. Oke, lanjut ya. Oke, barusan ini bateraiku udah mati dah.